warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mukaroma. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas kelima mata kuliah Image Processing. Langsung aja. Jadi pada tugas kelima, di sini saya melakukan segmentasi pada beberapa citra dengan menggunakan beberapa pengolahan filter. Segmentasi citra adalah pemisahan objek yang satu dengan objek yang lain dalam suatu citra atau antara objek dengan latar yang terdapat dalam sebuah citra. Dengan proses segmentasi tersebut, masing-masing objek pada citra dapat diambil secara individu. Jadi, di mana pada tugas kelima ini diminta untuk menampilkan objek tertentu saja. Pada gambar yang pertama, untuk source code-nya dimulai dari import nampi asnp dan import cv2acv. Jadi pada source code ini itu kita harus digunakan untuk mengimport library pada Jupyter atau membuka sebuah gambar yang akan kita proses. Jadi ini untuk gambarnya, ya, image sama dengan CV, imread, dan ini nama gambarnya. Lalu setelah kita buka gambarnya, di sini saya melakukan max np heroes emg shape. Jadi pada gambar di sini saya shape. Jadi pada fungsi max di sini itu untuk menandai atau memusatkan pada objek yang diminta. Jadi kita gunakan untuk shape, kita shape pada objek yang kita proses nantinya. Seperti itu. Lalu saya menggunakan fungsi bgd model dan juga fgd model. Jadi pada kedua perintah ini yaitu array yang digunakan oleh algoritma secara internal. Cukup dengan membuat dua array ini, 0 tipe np float 64 dengan ukuran 1,65. Jadi untuk ukurannya ini sudah ketentuannya. Selanjutnya di sini ada instruksi read. Pada read di sini tuh digunakan untuk mengambil latar belakangnya agar memperoleh objek yang kita inginkan. Lalu selanjutnya, ketika saya sudah melakukan read di sini, saya melakukan grab cut, cv grab cut, img, max, read, bgd model, fgd, ini untuk nilainya. Lalu cv, gc, init, with, write. Jadi pada perintah grab cut ini merupakan suatu alat interaktif. Kemudian pada perintah cv, gc, init, write merupakan gabungan yang menentukan apakah kita menggambar persegi panjang atau sapuan sentuhan akhir. Lalu dilakukanlah grab cut untuk mengubah pada gambar citra atau latar belakang. Jadi pada perintah cv, gc, init, write ini tuh ada beberapa pilihan, tetapi di sini saya menggunakan yang init, write. Jadi fungsinya tuh untuk menggabungkan untuk menentukan pengambilan suatu latar belakang seperti itu. Lalu di sini saya melakukan max yang kedua. Jadi pada max yang kedua ini digunakan untuk objek yang awalnya sudah kita ambil, lalu kita proses lagi yang kedua kalinya, yaitu max yang kedua npwhere. Di sini max kedua untuk nilainya 0,1 titiknya. Lalu saya beri efek bilateral. Nah, pada efek bilateral di sini itu berfungsi untuk merapikan pada tepinya. Jadi tepinya itu terdapat garis-garis yang rapi. Dan setelah saya beri efek bilateral atau filter bilateral di sini, saya akan panggil dengan menggunakan image kedua, yaitu image bilateral seperti ini. Lalu di sini saya akan menampilkan citra yang telah saya proses.
yaitu dengan perintah cv mshow hasil image yang kedua itu tadi, lalu cvyk and cv destroy all windows, dan hasil outputnya yaitu seperti ini. Selanjutnya saya akan mempresentasikan pada citra yang kedua, di mana pada citra yang kedua ini saya melakukan pemrosesan sama untuk source code-nya pada citra yang pertama. Jadi yang pertama itu membuka gambar dengan perintah import numpy snp, import cv2scv, image sama dengan cv mread. Ini kita baca, kita buka, dan ini nama gambarnya, nama citranya. Lalu saya marks, yaitu untuk menandai atau memusatkan pada objek yang diminta. Jadi pada fungsi marks di sini itu untuk pengambilan latar belakangnya saja. Jadi kita ambil objek yang akan kita proses nantinya. Lalu selanjutnya saya menggunakan perintah pada bgd model dan juga fgd model, di mana pada kedua perintah ini merupakan array yang digunakan oleh algoritma secara internal. Jadi untuk membuat dua array tersebut itu dengan perintah 0 tipe npfloat 64 dengan ukuran 1,65. Jadi untuk ukurannya ini itu sudah ketentuannya. Jadi pada kedua array di sini itu untuk mengatur posisi pada objeknya. Lalu selanjutnya di sini ada perintah rex yang dimana pada fungsi dari rex tersebut itu koordinat persegi panjang yang meliputi objek latar belakang depan dalam format x, y, wh. Jadi pada rex di sini tuh digunakan untuk pengambilan latar belakangnya atau untuk menampilkan pada objek yang akan kita proses nanti. Lalu selanjutnya di sini ada perintah grabcut, cv grabcut, image max rect, bgd model, fgd model 5, cv gc init with red. Itu pada perintah grabcut di sini itu merupakan suatu alat interaktif yang dimana itu untuk menggabungkan apakah kita menggambar persegi panjang atau sapuan sentuhan akhir, lalu dilakukan grabcut untuk mengubah pada gambar citra atau latar belakang. Jadi maksudnya tuh untuk ngecut atau grabcut itu kita harus menggambar persegi panjang atau pada objeknya tuh kita gambar persegi panjang dulu untuk mengambil objek tersebut, atau kita hanya melakukan sapuan sentuhan akhir saja. Nah, dan pada instruksi tersebut itu untuk mendapatkan latar depan citra setelah diberi filter max. Nah, jadi ketika sudah kita grabcut itu untuk mendapatkan hasil citra dan setelah diberi filter max yang pertama tadi. Lalu di sini saya melakukan max yang kedua. Max yang kedua di sini saya gunakan untuk melakukan pengambilan atau menampilkan objek yang sudah saya tandai tadi. Lalu saya max lagi di sini, dan ini untuk nilainya, dan saya beri efek blur filter bilateral di sini. Di sini saya hanya mengganti nilai dari filter seperti itu. Lalu di sini saya panggil untuk image keduanya. Di sini saya panggil efek blurnya di sini. Jadi pada efek blur di sini itu sudah saya proses. Jadi di sini kan max yang kedua. Jadi setelah max yang pertama, lalu di grabcut. Setelah di grabcut untuk sudah mendapatkan objeknya, di sini saya max yang kedua. Lalu saya beri efek blur dan hasilnya itu saya proses dengan perintah cv mshow hasil image 2, cvyk di sini, dan tampilannya seperti ini. Nah, jadi pada blur ini itu gunanya itu untuk melakukan perapian nih,
untuk melakukan tepinya. Jadi untuk tepi di sini kita juga bisa menggunakan efek Kenny. Tetapi di sini saya melakukan efek filter blur bilateral. Seperti itu. Jadi pada intinya pada perintah-perintah di sini itu untuk max itu digunakan untuk pengambilan latar belakang, lalu pada max yang kedua itu digunakan untuk memproses objek yang sudah kita proses, yang sudah kita max yang pertama, lalu kita grab cut, lalu selanjutnya kita max lagi yang kedua untuk memproses objek yang kita ambil itu tadi, untuk melihat pada objek latar belakangnya. Seperti itu. Lalu untuk rect di sini fungsinya yaitu latar koordinat dari persegi panjang ya. Jadi pada koordinat latar belakangnya itu tadi yang kita hilangkan. Seperti itu. Dan untuk hasilnya sudah dapat diperoleh seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan pembuktian pada Jupiternya. Jadi pada citra yang pertama di sini ketika saya melakukan pemanggilan max yang pertama itu akan menampilkan objek latar belakang berwarna hitam seperti ini. Nah, ketika saya melakukan pemanggilan pada max yang kedua, pada max yang kedua di sini akan menampilkan hal yang sama seperti max yang pertama. Tetapi pada max yang kedua ini perbedaannya itu max yang pertama itu tadi digunakan untuk menghapus pada latar belakangnya. Lalu kita max yang kedua untuk menampilkan pada objek. Untuk menampilkan pada objek seperti ini. Ketika nilai pada 0,1 ini saya ganti menjadi 0,3, maka hasilnya itu seperti ini. Sebentar, ini belum saya ganti. Image 2. Nah, seperti ini. Jadi, pada max yang kedua ini fungsinya itu untuk menampilkan pada objek yang akan kita inginkan, yang kita minta. Dan untuk penilaian, kita beri penilaian di sini itu untuk menentukan pada gambar penyesuaian citranya. Ketika saya beri 0,1, maka hasilnya itu seperti ini. Tetapi di sini masih ada ini, maka saya akan ganti 880 dan akan muncul seperti ini. Pada citra yang kedua di sini itu sama. Pada max yang pertama di sini itu gunanya untuk menghapus latar belakangnya untuk mendapatkan objek yang kita inginkan. Lalu pada BGD sama FGD model di sini itu merupakan ketentuan suatu arraynya. Lalu untuk red di sini itu untuk nilai dari latar belakangnya yaitu XYWH. Lalu setelah kita max dan kita beri nilai red di sini, lalu kita lakukan grab cut. Pada grab cut di sini itu fungsinya untuk memotong antar latar belakang dengan objeknya. Itu tadi. Jadi untuk pengambilan objek sebenarnya. Lalu kita lakukan max yang kedua. Pada max yang kedua di sini itu kita beri nilai untuk pewarnaannya pada objek itu tadi. Ketika kita beri 0,1, maka hasilnya kan seperti ini. Seperti ini.
Ketika kita beri nilai 0,0, 0,3 misal, 0,2 misalnya, dan hasilnya tuh seperti ini. Jadi untuk pewarnaannya tuh dia lebih ke negatif, kurang sempurna. Nah, ketika saya beri koordinat 0,0, maka hasilnya itu gelap pada titik gelap. Jadi belum terlihat objeknya, objek yang sudah kita proses. Dan ketika saya tidak memakai blur di sini 0,1, maka hasilnya itu akan menampilkan warna hitam seperti ini. Jadi kita membutuhkan filter blur untuk di sini. Nah, seperti ini. Pada sisi tepi di sini itu kita atur pada filter blur bilateralnya. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tugas yang kelima, mata kuliah Image Processing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.